Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Lisa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku pengen ngasih tahu perbedaan antara sunscreen dengan day cream. Nah, pernah gak sih kalian tuh ngalamin kebingungan antara mau make sunscreen dulu atau day cream dulu ya? Duluan yang mana ya makainya? Sebenarnya tuh beda sunscreen sama day cream tuh apa sih? Kayak jadi pusing sendiri kan saya kalau misalkan salah make terus yang ada jadi breakout nanti kan, takutnya kayak gitu. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan antara sunscreen dengan day cream. Jujur, ini tuh sebenarnya pengalaman pribadi aku sendiri, karena aku juga pada awalnya itu bingung antara mau pakai day cream atau sunscreen. Karena kadang ya aku menganggap kalau misalkan day cream dengan sunscreen itu adalah jenis skincare yang sama, cuman perbedaan namanya aja gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya bisa dipakai secara berbarengan loh ternyata. Langsung aja kita bahas tentang perbedaan antara sunscreen dengan day cream. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih apa itu sunscreen dan day cream. Sunscreen itu bahasa Indonesianya itu disebut dengan tabir surya. Nah, diaplikasikan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, radiasi matahari yang berbahaya. Sedangkan untuk day cream digunakan untuk menyeimbangkan kulit agar tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Nah, biasanya untuk day cream sendiri itu dia mengandung moisturizer. Nah, dengan kata lain, si day cream ini memiliki sifat menenangkan dan tabir surya memiliki sifat memblokir, atau sunscreen itu ternyata memiliki sifat yang memblokir. Secara tekstur, untuk produk day cream ditemukan di pasaran, bisa berbentuk krim, lotion, minyak, dan lain-lain untuk memberikan hidrasi. Tapi ternyata sunscreen itu juga banyak banget loh guys dijual di pasaran. Sebenarnya nggak banyak banget, emang banyak. Nah, kalau sunscreen sendiri itu bentuknya itu bisa salep, bisa krim, lotion, gel, bubuk, hingga busa. Nah, tujuan si sunscreen ini adalah melindungi kulit dari paparan sinar matahari sehingga kulit itu nggak mudah rusak. Dan kulit itu juga dilindungi untuk tidak mudah rusak. Dan efek sunscreen itu bisa mencegah kanker kulit yang disebabkan radiasi dari sinar matahari. Nah, ternyata karena mereka berdua berbeda antara sunscreen dengan day cream, ternyata masing-masing itu ada caranya. Tapi jadi pertanyaan tuh sebenarnya sunscreen dulu atau day cream dulu. Nah, ini yang kita bakalan bahas. Jawaban dari pertanyaan aku yang tadi itu yang benar adalah day cream dahulu. Karena apa guys? Karena untuk di dunia perskincarean, ternyata sunscreen itu setelah aku amati dan riset-riset, cara pakai sunscreen itu selalu pakai di paling akhir. Makanya kita pakai day cream dulu sebelum pakai sunscreen. Nah, untuk jeda antara si day cream dengan sunscreen itu kita bisa jeda 1-2 menit setelah si day creamnya itu meresap ke dalam kulit, lalu kita pakai sunscreen. Kenapa harus day cream dulu nih yang dipakai? Kenapa baru sunscreen? Itu karena day cream itu rata-rata memiliki sifat untuk moisturizer atau sebagai pelembab. Nah, lalu si day cream itu dibiarkan meresap ke dalam kulit terlebih dahulu. Lalu terakhir itu diaplikasikan, ditutup dengan sunscreen. Nah, untuk cara pakai day cream sendiri itu gimana sih biar pas gitu takarannya? Untuk pakai day cream itu kira-kira kalian bisa 1 titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini. Nah, di antara 4 titik ini tinggal diaplikasiin, jangan terlalu tebal kayak sunscreen, karena sunscreen itu dia kan takarannya bisa pakai 2 jari ini ya. Nah, setelah si day cream itu diratakan ke area kulit, barulah kulit itu dilapisin sama sunscreen yang ukurannya itu 2 jari kayak gini. Nah, kan banyak nih ternyata ditemukan day cream zaman now itu dia yang emang ada SPF-nya. Itu kira-kira gimana sih Kak? Boleh nggak sih pakai day cream yang udah ada SPF terus kita pakai lagi sunscreen? Emang tujuannya itu buat melindungi kulit. Nah, biasanya untuk di dalam day cream itu SPF yang terkandung di dalam day cream itu biasanya tuh nggak terlalu banyak guys. Biasanya SPF yang terkandung di dalam day cream itu sekitar 20-30 atau 15
sampai 30 SPF. Itu menurut aku untuk dipakai sehari-hari masih sangat kurang SPF-nya untuk dipakai di luar ruangan. Jadi perlulah kita menggunakan sunscreen lagi supaya kulit ini nggak langsung terpapar sinar matahari dan kena deh efek-efek efek-efek sinar matahari yang bisa menimbulkan flek-flek hitam ala-ala gitu. Nah, sebenarnya untuk pakai sunscreen sendiri itu SPF-nya itu minimal berapa sih? Jadi SPF untuk sunscreen itu sebaiknya kita itu menggunakan SPF 30 sampai dengan SPF 50 untuk digunakan setiap hari. For your information, jadi kalau misalkan kita pakai sebuah skincare yang emang ada SPF-nya, yang satu itu SPF-nya 50 dan yang satu lagi SPF-nya misalnya 20. Nah, ternyata itu tuh yang bakalan berfungsi adalah SPF yang paling tinggi. Bukan SPF-nya digabungin jadi satu, ditambah nih antara yang 50 sama 20 jadi 70. Enggak gitu konsepnya, Ferguso. Jadi antara sunscreen sama day cream kalau misalkan kita pakai, kalau misalkan yang sunscreen SPF 50, day creamnya SPF-nya 20, itu yang berfungsi adalah si sunscreen yang SPF-nya itu 50 untuk menutupi kulit dari sinar matahari. Jadi kalau misalkan aku pribadi nih, pakai sunscreen dengan day cream itu kadang berbarengan, kadang juga sendiri-sendiri. Karena aku pernah ngasih tahu kalau misalkan si day cream ini aku lebih sering pakai sendiri karena emang aku tuh jarang banget ada di luar ruangan rumah gitu. Walaupun emang wajib sih, tapi ya serajin-rajinnya aku bikin konten tentang skincare, aku pun nggak males gitu kan. Aku juga sering males guys, sama. Nah, untuk penggunaan sunscreen dengan day cream itu caranya, untuk pertama-tama kalian itu harus bersihin wajah kalian itu dari debu-debu dulu. Jadi kita bersihin pakai toner. Nah, kita bersihin dulu pakai toner, pakai kapas. Nah, setelah itu kalau misalkan udah selesai pakai toner dan kapas, setelah dibersihin semua mukanya itu dari toner, lalu aku di sini kasih dulu day creamnya. Nah, di sini aku pakai setitik aja karena emang benernya nggak usah banyak-banyak ya, karena emang cara pakai day cream itu titik-titik aja. Nah, setelah itu baru di blend, diratain sampai rata semua. Nggak sih perbedaannya? Ini aku pakai day cream khusus jerawat dari Natva Skin, pernah aku review juga, dan itu langsung kayak putih berona gitu muka aku. Kayak sebelum pakai day cream sama setelah pakai day cream tuh kayak ada perbedaan yang signifikan ternyata ya. Jadi kayak white cast. Nah, ini kita tunggu dulu sampai meresap day creamnya. Setelah meresap baru kita pakai sunscreen. Tetet. Nah, setelah emang semuanya udah di blend, itu barulah aku pakai sunscreen. Ukuran pakai sunscreen itu adalah 2 jari. Nah, terus kita tinggal pakai nih di setiap sisi muka. Itu jangan sampai ada yang gak ketutupan pakai sunscreen, apalagi kalau dipakai buat sehari-hari. Itu kan kalau misalkan buat dipakai kuliah atau sekolah gitu. Terus baru deh di blend juga sunscreennya. Nah, kan pasti ada efek-efek glowingnya gitu nggak sih? Ini sunscreennya tuh baru pakai langsung ada kayak glowingnya gitu. Ini kita tunggu sampai meresap. Oh iya guys, aku lupa, kalau misalkan di video kali ini aku lupa skin check ya. Kira-kira kalau pakai sunscreen dengan day cream itu bisa bikin jerawatan nggak ya? Penggunaan sunscreen dengan day cream itu jerawatan atau enggak itu tergantung sunscreen dan day cream yang kalian pilih. Jadi kalau misalkan wajah berjerawat, kalian pilihlah sunscreen yang emang ada efek calming, terus emang dia itu yang termasuk basic skincare atau yang nggak ada kandungan-kandungan alkohol dan fragrance atau yang lain-lain. Day creamnya pun juga sama, itu dicari day cream yang memang dikhususkan untuk wajah yang berjerawat, karena biasanya day cream khusus untuk wajah berjerawat itu ada kandungan-kandungan khususnya sebagai obat untuk jerawat itu sendiri. Next, kita masuk ke rekomendasi sunscreen dan day cream ala aku yang kulitnya ini sensitif dan berjerawat parah banget. Aku tuh selektif banget nih pilih sunscreen dan juga day cream. Dan emang dia tuh bisa membantu kulit aku untuk nggak ngeganggu jerawat aku sama sekali, karena emang rentan banget yang namanya tuh jerawat sama kulit aku. Nah, produk pertama aku di sini pakai Rusika Mineral 100 Calming Sunscreen. Nah, di sini itu dia mengandung tea tree dan juga Rusika 10.000
ppm. Dia itu memberikan efek calming sama kulit aku karena memang dia pas dipakai itu ada sensasi dingin-dinginnya karena memang mengandung sika. Nah, kenapa aku pakai ini walaupun ini ada tea tree-nya? Ini aku sering pakai untuk kegiatan yang memang benar-benar panas-panasan banget, yang kayak aku membutuhkan sunscreen yang benar-benar calming banget di muka aku. Efeknya di aku jujur ini tuh menahan minyak-minyak dari kulit aku untuk nggak terlalu keluar lebih banyak gitu. Minusnya untuk tekstur, dia itu agak membingungkan sebenarnya teksturnya karena beda sama sunscreen yang lain. Antara sunscreen dengan essence sikanya itu tuh kayak nggak menyatu gitu guys kalau menurut aku pribadi. Jadi kalau misalnya mau pakai ini, kalian bisa taruh dulu di sini terus baru digosok kayak gini, terus baru dikasih ke muka gitu. Next, untuk sunscreen itu aku di sini udah make lama banget Skin Aqua buat wajah berjerawat, khususnya aku sensitif dan acne prone skin. Ini tuh cocok banget di kulit aku, tuh bagus banget ya, walaupun SPF 50 dan walaupun SPF-nya itu 30, aku udah pakai dua-duanya dan dua-duanya sama-sama bagus. Sama-sama nggak ngeganggu jerawat sama aku sama sekali. Kelebihan dari sunscreen ini yang paling aku suka adalah termasuk sunscreen yang memang gentle karena dapat digunakan untuk semua jenis kulit dan tidak ada tambahan dan pewarna di dalam sunscreennya. Untuk teksturnya itu dia lembut banget kalau misalkan dikenain di kulit gitu, dan cepat meresap juga ternyata, membuat wajah-wajah aku glowing sekali gitu. Untuk day cream aku menggunakan Hazel Blemish dari Natpa Skin. Ini yang hijau, ini tuh buat sehari-hari karena memang ada kandungan untuk mengobati jerawat. Ini juga ada kandungan menahan minyak-minyak atau mengontrol minyak-minyak. Ini udah aku review juga ya di video di channel aku, kalian bisa klik link di atas sini aja. Dan dua produk ini itu termasuk produk yang basic loh guys kalau menurut aku pribadi. Jadi gitu aja tips dari aku tentang sunscreen dan juga day cream. Semoga semuanya bisa membantu kalian dengan membedakan antara sunscreen dan day cream. Pokoknya gitu deh ya. Stay tuned, kalian udah nonton video aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah.